Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Hairunisa Firdaus, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas 3F, dengan nomor induk mahasiswa 11920200246, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam video ini, saya akan menyampaikan tentang materi Al-Quran yang bertemakan sikap toleransi yang terdapat dalam Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41. Berbicara tentang sikap toleransi, manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu berinteraksi dengan manusia lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dalam hubungan sosial bermasyarakat, manusia akan dihadapkan dengan kelompok-kelompok yang berbeda dengannya, berbeda ras, suku, dan salah satunya yaitu perbedaan agama. Maka dari itu, untuk menjaga keutuhan dan kesatuan masyarakat diharuskan mempunyai sikap saling menghormati dan saling menghargai antar sesama. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2 menjelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya itu sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara sudah sepatutnya untuk menjunjung tinggi sikap toleransi dan menjaga hak dan kewajiban antar sesama. Dalam Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li 'amali wa lakum a'malukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Yang artinya, di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan ada pula orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka merusakkan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu terlepas dari apa yang aku kerjakan dan aku pun terlepas dari apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, adapun hukum tajwid yang tertera dalam Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41. Yang pertama, wa minhu yaitu idhar, humma idgham bislain, mayu idgham bigunah, bihi masilah qasiroh, mala idgham bila gunah, mufsidin mat arid disukun. Wa inka ifa buka mat asli atau matobi'i, fakulli idgham bila gunah, li mat asli atau matobi'i, walakum idhar syafawi, antu ifa tumba ifa syafawi, bari mad wajib mutasil, tuna mad badal, mimma madda izmun fasil, ana syirku munfasil, bari mad wajib mutasil, ummi idgham bigunah, mimma gunah, ta'malun mad alif disukun. Adapun tafsir-tafsir yang menjelaskan tentang Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41 ini diantaranya, yang pertama, ada tafsir Al-Mukhtasyar. Dan di antara kaummu, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang mengimani Al-Quran dan sebagian dari mereka ada yang tidak mengimaninya hingga mati dalam keyakinan itu dan dibangkitkan dengannya. Dan Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melakukan kerusakan yang tidak beriman kepadanya dengan dorongan kezaliman, penentangan, dan kerusakan, lalu Allah memberikan balasan kepada mereka atas kerusakan yang mereka perbuat dengan siksaan yang amat keras. Yang kedua, ada tafsir Hidayatul Insan di tafsir Al-Quran yang menjelaskan bahwa pada ayat sebelumnya dijelaskan secara umum orang-orang musyrik menolak kebenaran Al-Quran, bahkan menuduh Nabi Muhammad SAW telah berbuat-buat Al-Quran. Lalu pada ayat ini dijelaskan bahwa ternyata di antara mereka orang-orang musyrik itu ada orang-orang yang beriman kepadanya, yakni mengakui kebenaran Al-Quran hanya dalam hatinya, tapi lahiriahnya tetap menolak. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya, tidak mengakui kebenaran Al-Quran secara lahir maupun batin. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan, yakni mengikuti kebatilan dan menolak kebenaran yang bersumber dari Tuhan pemelihara alam. Allah akan memberi balasan atas apa yang mereka kerjakan,
bersabarlah dan berteguh hatilah dalam menyampaikan kebenaran. Dan jika mereka orang-orang musyrik itu tetap mendustakanmu, wahai Nabi Muhammad SAW, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku, aku akan bertanggung jawab atas pekerjaanku, dan bagimu pekerjaanmu, dan kamu akan bertanggung jawab atas pekerjaan kamu di hadapan Allah. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Setiap orang akan mempertanggungjawabkannya pekerjaannya masing-masing. Dan yang ketiga, ada tafsir as-Sa'd, yakni maka tetaplah berdakwah, engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu. Masing-masing akan memperoleh balasannya. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka kebaikan untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang mengerjakan keburukan, maka keburukannya pun akan ditimpannya sendiri. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini masuk dengan ayat yang memerintahkan untuk memerangi. Kesimpulannya, toleransi adalah sikap tenggang rasa yang berarti rukun dan tidak menyimpang, di mana seseorang harus saling menghargai dan menghormati. Toleransi beragama juga sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari agar terjalin harmonis, rukun, dan sejahtera. Agama Islam tidak memaksa seseorang yang selain Islam untuk memeluk agama Islam, karena Allah telah memberikan hak kepada mereka agar beriman kepada Islam pun atau bukan. Dan Allah sangat tidak menyukai kepada orang yang murtad. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.